Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا مهتدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم سلمنا رمضان وسلم لنا في رمضان وسلمه منا متقبلا. Alhamdulillah kita pertemukan lagi di pekan kedua insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, kesehatan lahir batin, semangat ibadah, semangat thalabul ilmi, semangat berjuang di medan juang zaman akhir, yaitu berjuang memerangi kemalasan dan hawa nafsu. Dan semoga umur, kesempatan, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan juga di dalamnya amal-amal soleh, bentuk-bentuk ketaatan, peribadahan yang dengan semua itu kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak lupa kita doakan juga kawan-kawan kita, saudara kita yang sedang sakit berbaring atau di rumah. Semoga segera Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, keluhannya apapun, sakitnya apapun keluhannya, mau yang corona ataupun sejenisnya. Semoga setelah sehat bisa kembali beraktivitas ibadah sebagaimana umumnya, sebagaimana wajarnya, bisa ketemu di masjid, bisa berbaur dengan bersama-sama kaum muslimin dalam rangka beribadah di masjid atau di tempat-tempat ibadah, mushola dan yang lainnya. Alhamdulillah, kurang lebih 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Kita harus benar-benar waspada ya terhadap kondisi kehidupan kita yang hari ini tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba tinggal kabar. Antisipasi dalam arti kesiapannya, kesiapan menyambut bulan Ramadan, juga kesiapan menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala, waiting misteri Allah Subhanahu wa taala berupa kematian. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, bagi Allah sangat bisa dan sangat mungkin mencabut nyawa kita. Yang pada dasarnya dalam kondisi apapun kita, dimanapun kita, siap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala berbentuk kematian, tapi tentu penerimaan itu dengan ketaatan. Dan kita harus berwaspada dan berlindung kepada Allah dari kematian yang yang jelek atau kematian yang buruk, ending kehidupan yang tidak baik. Bahasa hadisnya adalah su'ul khatimah. Maka saya wanti-wanti jangan lupa setiap habis sholat, walaupun mungkin barangkali hanya 1 kalimat, 1 doa, 1 panjatan kita kepada Allah, minimal kita sama-sama mengingat mati dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon dan aku minta kepadamu ya kematian itu dalam kondisi yang baik, dan aku berlindung kepadamu ya tentang kematian yang buruk atau ending kehidupan yang buruk.
kita sama-sama mengisi kehidupan umur kita dengan amal soleh, dengan kebaikan. Kita lanjutkan materi kita kali ini perihal sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Manusia dibagi tiga, manusia dibagi tiga bagian pada poin ini. Bagian yang pertama yaitu manusia yang berharap kematian karena merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita pasti rindulah ya bertemu dengan sang kekasih, sang idola, sang pujangga, sang pemberi segala, sang maha menghidupkan dan mematikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada saja dalam kehidupan manusia itu hanya berharap saja, berharap segera mati dan menghadap Allah. Kalau dia tidak memiliki amal soleh, bagaimana hukumnya? Kalau tidak salah pembahasan ini sudah pernah kita sindir sebelumnya. Jika seorang memiliki amal soleh, kemudian tiba-tiba kita pernah kan sedang khusyuk dalam beribadah, semangat beribadah, begitu tinggi jiwa kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah, tiba-tiba tersirat, ya Allah semoga Engkau matikan aku dalam kondisi seperti ini, alias ingin sekali berharap bertemu dengan Allah, Allah wafatkan dalam kondisi sedang beribadah. Ini manusia yang pertama. Namun ada tidak, kalau orang yang tidak pernah beribadah, tidak pernah melaksanakan ketaatan, namun dia ingin berharap bertemu kepada Allah, mati maksudnya seperti itu. Ada enggak? Ada, tapi jarang dan tidak banyak. Karena dalam kehidupan itu ada dua unsur, mau tidak mau harus kita hadapi. Apa itu yang harus kita hadapi? Namanya magnet dunia dan magnet akhirat. Magnet itu kan ada dua sisi ya. Plus minus itu apa kalau bahasa istilahnya itu gravitasi atau istilahnya itu kimianya, saya tidak paham. Namun jelas namanya magnet itu ketika satu sisi ketemu bisa lengket menyatu, tapi satu sisi ketika dipertemukan justru menolak seperti itu. Dan dua kali ini tidak mungkin akan ketemu seperti itu. Inilah ada magnet dunia dan magnet akhirat. Manusia hidup di dunia, otomatis dia melakukan suatu aktivitas dunia. Namun jangan lupa bahwa magnet kita ada magnet yang kedua yang harus dilakukan juga untuk akhirat kita. Nah, ketika seorang melakukan aktivitas ibadah, perilaku apapun, tiba-tiba ingat akhirat, ingat mati, ingat kuburan, ingin menghadap Allah, ingat surga, ingat neraka, itu sebenarnya ada magnetnya. Ingin ke sono gitu, cuma jauh gitu. Nah sekarang bagaimana untuk benar-benar kita itu nempel, lekat, lock seperti itu terhadap magnet akhirat? Tentu harus memposisikan diri kita pas pada titiknya, pada magnetnya seperti itu. Jangan kebalik. Hari ini kita kebalik, kebanyakan kita kebalik. Ingat akhirat, ingin mati, ingin ketemu Allah, ingin masuk surga, namun dirinya tidak melayakkan diri atau memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi masalah. Apakah kita masuk kategori orang yang pertama ini, hanya ingin bertemu dengan Allah sementara tidak pernah memiliki, tidak pernah tersirat untuk mempersiapkan diri perbekalan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau manusia yang kedua, karena ini menjadi perselisihan para ulama, boleh dan tidaknya, dianjurkan atau tidaknya. Siapa yang kedua? Yaitu orang yang mengharap hidup saja, ingin panjang umur, karena ingin lebih banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Ini kan bertolak belakang. Satu orang ingin segera bertemu dengan Allah, namun tidak tahu apa yang dia disiapkan. Namun di sisi lain ada orang yang tidak begitu berharap kepada Allah, namun antusias, semangat ibadah, semangat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti dia tidak ingin mati, tidak siap mati, tidak ingin bertemu dengan Allah. Bertemu ingin, siap, namun ia lebih fokus kepada apa yang dia siap, yang bisa dia lakukan hari ini. Dia lebih fokus kepada apa yang bisa dilaksanakan saat ini. Gak pernah memikir
akan nanti di akhirat seperti apa. Maksudnya terlalu khawatir, terlalu takut itu tidak ya. Namun tetap saja orang-orang seperti ini ketika dia melaksanakan peribadahan, bahwasanya ibadah itu menjadi hal yang mudah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau jenis manusia yang ketiga, ya, orang yang menyerahkan urusannya hanya kepada Allah dan ridho dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki satupun, berharap mati tidak, beramal saleh juga apa adanya, tidak maksimal. Kita pilih yang mana kira-kira? Atau kita posisi yang mana kira-kira? Nah, ini harus kita pikirkan. Orang ketiganya berpangku tangan saja, udahlah urusan Allah saja deh. Tidak, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Di surah Al-Ankabut ayat terakhir kemarin kita sampaikan ayat itu. Jadi di situ ada motivasi kita supaya Allah ingin kita itu bersungguh-sungguh, jangan menerima apa adanya seperti itu. Maka dalam judul ini, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Satu golongan berpandangan bahwa kematian lebih utama daripada hidup. Itu golongan yang pertama, kelompok yang pertama. Sekelompok sahabat berargumentasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa ma indallahi khairul lil abrar. Di surah Ali Imran ayat ke-198. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Ingin bertemu dengan Allah, ingin segera diwafatkan. Tentu segera dalam arti dalam kondisi apapun kita dalam melaksanakan ketaatan. Tidak serta-merta ya Allah matikan aku tanpa alasan, tidak ya. Kenapa? Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan atau orang-orang yang berbakti. Akan tetapi ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang sahih yang menunjukkan bahwa umur seorang mukmin setiap kali bertambah. Umur seorang mukmin yang setiap kali bertambah, di sini disebutkan dalam kurung, karena walaupun pada hakikatnya umur itu berkurang. Jadi apa yang bertambah itu apa? Yang bertambah itu bukan umur, bukan usia, tapi kesempatan hidup untuk beribadah. Nah, ingat, jadi kalau kita hari ini ada yang disebutkan tanda kurung ya, umur 20, 30, 40, 50, itu sebenarnya bukan umur, tapi kesempatan yang sudah lewat. Sementara umur yang kita tidak tahu sampai kapan nanti Allah wafatkan, itu namanya kesempatan Allah berikan kepada kita untuk lebih melaksanakan ketaatan, atau kesempatan pilihan mau taat atau mau buruk. Itu saja sebenarnya. Karena disebutkan bahwasanya umur seorang mukmin yang bertambah itu bukan bertambah pada hakikatnya, namun ada kesempatan untuk lebih baik atau justru malah lebih buruk. Itu titik utama hidup kita itu di situ. Loh, berarti tidak ada istilah umur dong. Lah sebenarnya umur itu istilah apa sih gitu kan? Dikaji dalam ilmu tafsir, istilah umur ya, itu kan ketetapan Allah yang baku, namanya azali, yang baku azali. Tidak bisa diotak-atik, kesempatan yang Allah berikan kepada setiap hamba. Waktunya, waktu umur, waktu hidupnya berapa lama, maka kalimat itu disebut umur. Kesempatan hidup namanya apa? Umur. Usia. Karena umur dan usia itu sebenarnya sama saja, walaupun ada yang mengatakan berbeda. Umur itu udah lewat, usia itu yang kita belum tahu. Sebenarnya sama saja. Kesempatan hidup kalau yang sudah lewat, ya, itu namanya kesempatan yang selesai, yang sudah selesai. Kesempatan yang kita belum tahu, namanya juga umur. Tapi kesempatan ada dua kemungkinan, bisa lebih baik atau bisa lebih buruk. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang umur apa? Nanti kita sebutkan insya Allah. Baik. Karena itu disebutkan beberapa hadis yang sahih menunjukkan bahwa umur seorang mukmin setiap kali bertambah, yang pada hakikatnya adalah berkurang, otomatis akan bertambah pula kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya. Kita tidak membahas tentang angka umur seorang, angka kesempatan kita berapa tahun, ya.
durasi hidup kita, karena tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik itu sebatas hitungan manusia seperti itu. Tapi pada dasarnya hitungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang tahu. Ya. Nah, kita umur 35, 45, 50 itu kan hitungan saja ya. Ketika sudah mati sudah enggak dihitungkan. Ketika belum mati tidak bisa dihitung. Namun ada apa di antara hitungan tadi? Ya hitungan waktu, detik, menit, jam, hari, bulan, pekan, bulan, tahun. Itu apa? Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW inginkan. Apa kata Nabi? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Disebutkan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu. Jadi tidak khairun nasi man tala wa hasuna, tidak cuma panjang, tapi panjang apa? Panjang kehidupannya. Ya, ukuran kehidupan manusia namanya umur. Umur itu jenisnya berbeda-beda. Kata Nabi apa? Dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di sini adalah sahabat Abu Bakar sekaligus budak Rasulullah SAW, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan seburuk-buruk manusia adalah siapa saja yang umurnya panjang namun buruk amal atau perbuatannya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani rahimallahu taala. Itu salah satu makna daripada umur. Karena itu tidak seharusnya seorang berharap kematian. Kalau kemarin hukumnya apa kita bahas, kadang terjadi boleh, kadang dilarang, kadang sunnah, dianjurkan. Kapan disunahkan boleh berharap kematian? Jadi disebutkan ya, ketika kapan? Ketika dia takut terjadi fitnah atas agamanya. Ya, orang mungkin barangkali ada yang hidup di negara kafir, dizalimin, ya, disiksa atau di bahasanya menjadikan budak. Maka dalam kondisi itu dia boleh minta, ya Allah wafatkanlah aku, ya, jika wafat itu lebih baik ya menurut engkau daripada aku membela agama namun terjadi fitnah seperti itu. Ketika ia takut terjadi fitnah atas agamanya, berarti ia takut kehilangan kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kematian lebih baik baginya dalam keadaan fitnah. Kalau berbicara tentang fitnah agama, ya hari ini fitnah agama kita merasakan itu. Tapi fitnah ini tidak sampai kepada kita dibolehkannya minta mati. Ya Allah, minta mati saja deh daripada negara carut marut seperti ini, contoh. Tidak boleh seperti itu. Karena masih banyak solusi, masih ada peluang kita untuk berbuat baik atau beramal soleh. Yang tidak boleh, artinya bukan tidak boleh, mohon maaf. Yang dibolehkan seorang berharap mati kapan? Kalau terjadi hari ini, sebagaimana terjadi kepada seorang sahabat pejuang yang pertama kali di zaman Rasulullah SAW, Ammar bin Yasir, gitu kan. Agama benar-benar ditodong, tidak boleh untuk dipraktekkan, diamalkan. Kala itu Rasul pun SAW tidak bisa membela. Maka seandainya kematian lebih baik, ya Allah minta mati saja. Tapi kan tidak. Hari ini kita masih bisa sholat ke masjid, masih bisa melaksanakan ta'lim, masih bisa melaksanakan ketaatan dengan bebas lah ya seperti itu. Sehingga secara mutlak fitnah agama itu belum muncul secara totalitas seperti itu. Kecuali kalau suatu saat nanti benar-benar kita dilarang untuk sholat, sampai kita diincar ke rumah kita, melaksanakan sholat di dalam rumah saja tidak boleh, sehingga kita harus keluar dari agama Islam dan tidak boleh beragama Islam tanda kutip ya. Maka dalam hal itu kita boleh minta kepada Allah, matikanlah aku daripada aku harus melepas agamamu dan aku harus keluar dari agamamu murtad dan seperti itu ya.
Tapi alhamdulillah hari tidak. Dari sahabat Abu Salamah, dari seorang tabi'in Abu Salamah, dari sahabat Talha bin Ubaidillah. Ini berkisah-kisahnya panjang ini ya. Ini menggambarkan orang yang umurnya panjang dan umurnya pendek. Umurnya pendek, tapi amalnya istimewa, atau lebih baik umur panjang tapi umurnya ala kadarnya, biasa-biasa saja. Kalau kita disuruh dia seperti itu kan mikir juga gitu kan. Yuk, pilih umurnya singkat tapi memiliki amalan istimewa, atau umurnya lebih panjang tapi ada amalan juga yang bisa menyusul amalan istimewa. Maka di sini disebutkan sesungguhnya ada 2 orang laki-laki dari kabilah Bali, kabilah besar yang dinisbatkan kepada Bali bin Amr bin Hafs bin Quda'ah. Ya, 2 orang ini berharap Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Maksudnya Rasul itu minta, masuklah Islam kalian, seperti itu. Ya, salah satu dari keduanya setelah masuk Islam lebih giat daripada yang lainnya. Jadi ada 2 orang ya yang masuk Islam, kedua-duanya ini memiliki karakter yang berbeda. Ya, salah satu dari keduanya lebih giat daripada yang lainnya, gesit. Ya, di sini disebutkan masalah perang. Lalu yang lebih giat dari keduanya ini pergi berperang dan mati syahid. Ini satu dari 2 orang tadi, ya mu'allaf kalau bahasa kita hari ini. Satunya semangat, ya benar-benar dekat dengan Rasul sampai-sampai masalah perang. Kalau masalah perang itu kan tidak sembarangan orang diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut perang. Siapa di antaranya? Ya, orang-orang yang dekat, badannya kuat, kemudian suaranya lantang, kemudian gesit, seperti itu. Kan tidak banyak sejarah Rasulullah SAW. Walaupun dekat, Abu Bakar diajak perang kan jarang, cuma ada beberapa kali. Kenapa? Abu Bakar itu kalau ada, masya Allah, udah mohon maaf ya, secara postur itu kecil orangnya. Dalam sejarah kita tidak melihat secara fisik ya, namun di sejarahnya seperti itu. Sampai-sampai saking kurusnya itu pakai celana gitu kan, melorot gitu kan, senantiasa turun ke bawah seperti itu. Ya, sampai-sampai ketika Rasulullah SAW mengizinkan Abu Bakar perang, kan biasa perangnya itu kan di waktu malam. Ya, kadang habis subuh, kadang waktu malam. Yang sering antara malam menjelang subuh dan habis subuh. Ketika Abu Bakar ikut perang, ikut aja gitu, diizinkan oleh Nabi SAW. Tidak diizinkan untuk jadi imam sholat. Kenapa? Karena kalau jadi imam sholat, mohon maaf ya, lembek lirih gitu kan, menyentuh hati. Ketika sholat, kemudian rohnya ini lemah, gitu kan? Karena terlalu khusyuk membaca ayat yang dibaca, lemes dulu. Jadi apa? Tidak semangat. Yang dibaca adalah ayat-ayat jihad seperti itu. Ibnu Mas'ud, masya Allah. Ini sahabat-sahabat yang luar biasa. Nah, sahabat ini ketika awal masuk Islam selalu dekat dengan Nabi. Hanya saja memang orangnya, kalau orangnya itu terhina, semangat, gesit gitu kan. Akhirnya apa? Dia dapat izin, dapat rekomendasi dari Rasulullah SAW ikut perang. Yang pada akhirnya ia mati di medan perang. Baru masuk Islam belum lama, tapi mati di medan perang. Sedangkan yang satunya masih diberi jatah hidup 1 tahun lagi, ya, sebelum akhirnya juga meninggal 1 tahun berikutnya. Ini dikisahkan dari sahabat Talha bin Ubaidillah. Kejadian itu tuh agak lama. Dengan kisah yang Abu Talha ini, yang sahabat Talha bin Ubaidillah ini kisahkan itu agak lama. Sahabat Talha berkata, lalu beberapa bulan kemudian aku bermimpi dalam tidurku ketika saya berada di dalam surga. Setelah sahabat masuk surga, mimpi gitu kan, ya dipercaya oleh sahabat yang lain, apalagi sahabat yang dijamin masuk surga. Ternyata saya merasa bersama kedua orang ini. Ya, jadi 2 orang ini sama-sama sudah meninggal. Dan sahabat Talha bin Ubaidillah mimpi yang seakan-akan melihat keduanya berada di surga. Lalu dari surga suara memanggil orang yang meninggal lebih akhir dari keduanya. Dua-duanya masuk
surga. Dan sahabat Talha bin Ubaidillah mendengar, kan sampai hafal tuh sahabat yang selama hidup itu bergaul. Ternyata dari surga itu ada suara yang memanggil-manggil, dan suara itu adalah orang yang mati belakangan. Berarti siapa? Orang yang hidup lebih lama 1 tahun. Ya. Kemudian keluar memanggil orang yang mati syahid. Memanggil-manggil orang yang mati duluan, yang mati syahid. Selanjutnya kembali lagi kepadaku dan berkata, kembalilah engkau karena belum waktunya kamu masuk surga. Artinya apa di sini? Ada isyarat keutamaan umur yang panjang dan umur yang pendek dengan amal yang saling menyalip atau saling memiliki keutamaan tadi. Lalu di pagi hari, Talha bin Ubaidillah bercerita kepada sahabat-sahabat yang lainnya, dan mereka heran akan hal ini. Aneh seperti itu. Ini sekali lagi untuk masalah mimpi, ini kelas sahabat bukan kelas kita ya. Jadi jangan disamakan mimpi kita dengan mimpi sahabat. Lalu sampailah cerita itu kepada Rasulullah SAW. Ya salah ya, kita kalau sedang curhat ya ujung-ujungnya ini ketahuan juga mau ustadznya kan seperti itu. Lagi ada apa gitu. Sahabat ketahuan ceritanya, obrolannya sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian karena sudah terlanjur Rasulullah SAW mengetahui, mereka pun menceritakan kisahnya. Maka Nabi pun bertanya kepada sahabat-sahabat yang tahu, apa yang kalian herankan akan hal itu? Ya, dua-duanya masuk surga, kan aneh. Hak apa orang yang mati belakangan 1 tahun kemudian berani mengusir, bahasanya seperti itu, atau memberikan isyarat ini belum layak, belum waktunya masuk surga? Ya, ini asbabul wurudnya panjang sebenarnya, tapi singkatnya adalah keutamaan umur yang panjang dan sama-sama memiliki amal saleh. Mana yang lebih baik? Umur yang singkat memiliki keutamaan ibadah, atau umur yang lebih panjang tapi memiliki amalan juga yang istimewa, walaupun tidak spontan seperti itu. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, orang ini adalah orang yang paling rajin dari keduanya, kemudian mati syahid. Namun orang lain masuk surga sebelumnya, lebih dahulu maksudnya ya. Jadi orang yang mati belakangan masuk surga duluan. Orang yang mati pertama matinya syahid pula. Belum lama masuk Islam mati syahid. Kan luar biasa. Bahkan sebagian besar para ulama memiliki cita-cita untuk mati di medan jihad. Lalu Rasulullah SAW berkomentar, bersabda, bukankah dia orang yang kedua, ya, orang yang mati belakangan, ya, telah hidup setahun lagi setelahnya, setelah orang yang pertama maksudnya. Mereka para sahabat menjawab, benar ya Rasul. Maka Rasulullah SAW bersabda, dengan begitu ia mendapati bulan Ramadan. Masya Allah, di sini ada bulan Ramadan. Lalu ia berpuasa, lalu ia salat ini dan itu, salat wajib dan salat tarawih, salat sunnah, disebutkan macam-macam. Kemudian ia sujud dan salat sepanjang tahun. Maksudnya lebih banyak salatnya, lebih banyak sujudnya. Tentu di sini apa? Saling amal soleh. Oh, berarti kalau seperti itu orang-orang yang benar-benar mati di medan jihad bisa kesalip dong amal solehnya dengan orang yang umurnya lebih panjang tapi memiliki kesempatan untuk beribadah. Iya, di sini digambarkan apa yang membuat nyalipnya ibadah seorang yang umurnya lebih panjang daripada orang yang jihad. Satu, ketemu bulan Ramadan, kemudian puasa dengan maksimal, tentunya puasa dengan benar, kemudian ia sholatnya seluruh sholat dilaksanakan semampunya, kemudian sujud. Sholat dengan sujud itu di sini sujudnya ada dua makna, sujud sholat ataupun sujud syukur seperti itu. Lihat, dia lebih banyak bersyukur. Alhamdulillah umurnya lebih panjang, berarti apa? Kesempatan untuk beribadah lebih banyak, sujud dia, sujud syukur dia. Ya, mereka menjawab, benar ya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena itulah jarak di antara keduanya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Kita ingin menyalip amal ibadah orang yang jihad fisabilillah, mau Ramadan maksimalkan ya, minta ketemu, setelah ketemu maksimalkan sholatnya, sholat wajib ataupun sholat sunnah ataupun tarawihnya ataupun qiyamul lainnya,
ditambah lagi sholat-sholat yang lainnya, sunnah-sunnahnya. Kemudian lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud dalam hati kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita kepada Allah atas umur yang lebih panjang daripada saudara-saudara kita yang lebih dahulu meninggalkan kita. Itu salah satunya. Jadi tidak ada salahnya mau mati di medan jihad, itu juga masuk surga. Cuman dalam hadis ini ada satu amalan yang bisa menyalip orang yang jihad fisabilillah. Siapa itu? Orang yang umurnya lebih panjang, kemudian ia bertemu dengan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan ia sholat, berpuasa, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian di dalam sepanjang umur dia dari meninggalnya orang yang jihad fisabilillah. Ya, kalau kemarin ada peringatan 100 hari 6 orang yang ditembakin seperti itu, wallahu a'lam apakah itu jihad atau tidak. Namun yang jelas seandainya mereka orang 6 yang kemarin kita dapati kabarnya ditembakin seperti itu, kemudian dia tahan syahid jihad fisabilillah. Namun alhamdulillah semoga kita ketemu dengan Ramadan tahun ini, kita maksimalkan puasanya, sholatnya, kemudian tilawahnya dan sujudnya. Semoga amal ibadah kita bisa menyalip mereka. Itu salah satunya. Ini sebagaimana yang tadi kita sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya namun tidak ada amal soleh baginya. Orang-orang yang mati syahid dalam kubur mereka menyesal tidak dapat menambah amal mereka dengan tasbih dan ruku. Ini yang menjadi gambaran oleh Rasulullah SAW. Orang yang sudah mati kan sudah urusannya selesai. Hidup kita ini kan, umur kita ini, kesempatan ini kan gadaian sebenarnya. Karena yang sudah lewat ya sudah, nggak bisa lagi. Kalau kita sudah mati sudah, nggak ada yang bisa kita lakukan. Ya. Penyesalan sekalipun ia mati syahid itu tetap ada penyesalan. Sekalipun itu orang yang, mohon maaf ya, barangkali sahabat, sahabat Nabi saja masih ada yang menyesal seperti itu. Kenapa? Karena akan lebih banyak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah berupa apa? Rukuk dan sujud. Memang orang-orang yang jihad fisabilillah siapa? Jelas para sahabat Rasul SAW yang dijamin masuk surga, mereka jihad. Di sini disebutkan orang-orang yang mati dalam kubur mereka menyesal. Orang-orang yang mati syahid dalam kubur mereka menyesal tidak bisa menambah amal mereka dengan tasbih dan rukuk. Di antara mereka ada yang meminta dikembalikan ke dunia untuk melakukan hal tersebut, ibadah. Namun mereka tidak dapat melakukan hal tersebut karena antara mereka dan amal itu telah terbatasi dan telah ditutupi dengan hadiahnya itu apa? Kematian mereka. Dan sebagaimana yang lain, sahabat lain menuturkan dalam mimpinya jika mereka berkata, kita menyesal tentang masalah besar ini. Masalah apa? Masalah amal saleh, masalah umur, masalah kesempatan. Itu perkara yang besar. Jadi tidak sembarangan, santai aja, Masya Allah. Ya, itu umur yang besar. Sahabat-sahabat itu sering dihantui kalau bahasa kita ya, dengan kematian, dengan alam kubur, sampai ke bawah mimpi, sampai indahnya mimpi untuk bertemu dengan Allah di alam kubur itu, ketemu sahabat-sahabat yang bahagia ataupun yang menyesal. Sahabat ini mengisahkan, dan sebagian sahabat lain bermimpi dalam tidurnya sehingga mereka berkata, kita menyesalkan orang ahli kubur ini tentang masalah besar ini apa? Kesempatan hidup, umur ya. Kita mengetahui namun kita tidak beramal. Mengetahui ya, namanya pegadaian gimana sih? Kan harus diambil itu kan. Ya, umur kita itu pegadaian, apa yang digadaikan? Ya, amal saleh kita. Sia-sia apa tidak? Nanti seperti itu. Masih perkataan ahli kubur yang menyesal, dan kalian mengetahui namun kalian juga tidak beramal. Demi Allah, satu tasbih atau dua tasbih artinya apa? Amal saleh, zikir, sholat, satu rakaat atau dua rakaat ya, sholat, dalam buku catatan amal seorang hamba di antara kita lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada
dunia seisinya. Kitab Lataiful Ma'arif halaman 328, gambaran tentang penduduk ahli kubur, ya, orang-orang yang di padang mahsyar yang diambil dari hikmah, ya, mimpinya orang-orang saleh. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya nikmat dan azab kubur itu ada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyingkap kepada orang-orang yang soleh dalam hatinya, soleh dalam amal solehnya. Insyaallah kita beri adhan insyaallah. Setelah ini kita sampaikan satu bab lagi insyaallah. Silakan kalau mau adhan insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu bab lagi insyaallah di penutup pertemuan kali ini. Satu keutamaan tentang orang yang sakit sampai meninggal. Orang yang sakit sampai meninggal. Sakit adalah sebagai penembus dosa bagi seorang mukmin yang taat. Apa? Sakit yang sampai dibawa mati oleh pelakunya itu akan menjadi penebus dosa bagi dia yang muslim dan lagi taat. Tapi tentunya sakit yang seperti apa dalam proses sakitnya sampai matinya seperti itu, karena ada sebagian manusia yang bahasanya itu adalah niyahah, meratapi sakitnya. Ya Allah, hidup kok gini amat, ya Allah sakit kok gak sembuh-sembuh. Apakah seperti itu? Sakitnya seorang mukmin itu akan menjadi penebus dosa apabila satu, disikapi dengan sabar dan ikhlas. Kemudian ia tetap melaksanakan ketaatan semampunya. Kemudian dia ridho atas takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Lantas ia mati dalam kondisi itu, maka sakitnya yang sampai dibawa mati akan menjadi penebus dosa-dosa yang ada padanya. Di sini disebutkan sakit adalah penebus dosa bagi setiap apa yang ditemui oleh si mayit pada waktu sakitnya, berupa sakit, rasa sakit ataupun perih. Tentu ya sakit yang masih kita sabar, masih kita ridho, masih kita benar-benar ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak meratapi, tidak marah, tidak murka, ya, tidak jengkel kalau bahasa kita. Kemudian tidak bersedih hati. Bersedih dalam arti sedih membenci, ya, karena ada yang bersedih hati karena dengan sakit tidak bisa melaksanakan ketaatan sebagaimana orang sehat. Ya, ada yang rintihan itu rintihan menyesal seperti itu. Sedihnya sedih menyesal, bukan sedih karena murka, tidak, ya. Ya Allah, dengan sakit ini ya Allah, ya, aku tidak bisa melaksanakan ini dan itu sebagaimana orang-orang tersebut lakukan. Ini contoh, ya. Dan itu sebuah ratapan. Itu namanya penyesalan. Sehingga ada kandungan doa. Apa? Seandainya aku sehat, tentu aku bisa melaksanakan sebagaimana orang-orang lain melakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa khattallahu lahu sayyi'atihi kama taquttu syajaratu waraqaha." Tidaklah seorang muslim ditimpa sebuah sakit atau yang lainnya. Dalam riwayat lain disebutkan hatta syaukah, sampai cuma duri tok, itu duri gitu kan. Kena serpihan gitu kan. Serpihan kayu, serpihan duri dan sejenisnya, ya. Kecuali Allah akan menghilangkan dosa-dosanya dengan sakit tersebut sebagaimana sebatang pohon yang berjatuhan daun-daunnya. Musim gugur gitu ya. Nah, musim gugur kan namanya pohon yang hidup, kemudian ada daunnya, ada buahnya. Ketika musim gugur rontok semua itu. Orang yang sakit kemudian ia ridho, sabar, ikhlas, benar-benar ridho, ya, ridho dengan sepenuh hati, tidak murka, tidak marah, tidak jengkel, tidak niyah atau meratapi, ya, ridho, ikhlas, kemudian berhusnuzon tentunya,
Semua itu adalah bermuara pada kalimat husnudzon. Kemudian dia tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah, tetap sholat walaupun berbaring, tetap puasa walaupun tidak full Ramadan. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya boleh membayar fidyah, kan seperti itu. Karena ada kalanya orang itu sakit cuman ikhlas banget, nerima banget, tawakal banget, husnudzon taat sama Allah, namun tidak pernah melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam arti ibadah-ibadah yang masih diwajibkan bagi dia. Aku kan lagi sakit, jadi sholatnya gugur. Ada yang seperti itu. Saya kan lagi sakit, puasanya kan gugur. Oke lah kalau puasa ya. Tapi kalau sholat 5 waktu kan masya Allah ya, wajib. Walaupun udah tinggal berkedip-kedip itu kan wajib. Dari Zaid bin Aslam, seorang tabi'in, budak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, walaupun budak kalau dekat dengan orang soleh, perkataannya pun, perilakunya pun, ya karakter pun akan soleh seperti itu. Seorang budak saja bisa kita ambil perkataannya. Apa kata Zaid bin Aslam, seorang budak dari Umar bin Khattab? Ia berkata, apabila masih ada dosa-dosa pada seorang yang tidak bisa ditebus oleh amal solehnya, ada dosa yang tidak bisa ditutupi dengan amal solehnya, dan ia orang beriman, husnudzon kepada Allah, ikhlas tawakal, maka kematiannya akan melunasinya sehingga sakaratul maut dan penderitaannya saat kematian mengantarkannya sampai tingkatnya di dalam surga. Enggak cukup cuma menghapuskan dosa-dosanya, tapi sampai memasukkan dia ke dalam surga. Ini salah satunya. Seandainya amal soleh kita ini tidak bisa menjamin atau tidak bisa dijadikan jaminan untuk menutupi dosa-dosa kita, namun di ujung hayat kita itu ternyata sakit-sakitan, dengan syarat apa tadi? Ikhlas, ridho, sabar, husnudzon kepada Allah, dan tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah. Saat itu kita mati karena sakit, karena wabah, karena mengidap penyakit, ya, maka semua itu akan menjadi pengganti, ya, menutupi dosa-dosanya, bahkan akan mengantarkannya sampai kepada tingkatannya di dalam surga. Ya, tingkatan orang yang mati wafat dalam kondisi sakit seperti itu saja. Seperti apa Ustaz? Orang yang di surga yang matinya karena sakit, wallahu alam tidak disebutkan ya. Tapi ciri-ciri orang-orang yang husnul khotimah kita sampaikan di awal-awal buku ini sudah kita bahas insyaallah ya. Dan ini disebutkan, dan sesungguhnya orang-orang kafir yang telah melakukan kebaikan di dunia, maka akan diringankan beban kematiannya sehingga genap pahalanya, pahala kebajikannya di dunia. Orang kafir aja dikasih keringanan oleh Allah. Kapan? Di dunia roh gitu. Ya, jadi orang-orang kafir yang berbuat baik, ya matinya mati wajar saja gitu. Gak usah heran ya kalau ada orang kafir matinya wajar gitu kan. Tidak ketabrak sepur, tidak kesetrum gitu kan. Tidak sakit-sakitan, matinya wajar. Kalau matinya wajar, itu sudah keringanan dari Allah, dibayar cash di dunia. Kalau Allah mau, Allah siksa ketika di dunia, walaupun di akhirat juga tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali ia bertobat kemudian menyatakan keislamannya, kemudian ia masuk neraka. Ini endingnya. Udah cuman dibayar di dunia dengan apa? Diringankannya, ya, beban kematiannya, hingga genap pahala kebajikan, maksudnya balasan kebaikannya di dunia. Semua itu sudah Allah habiskan bagi orang-orang kafir itu di dunia. Karena wa ma lahu fil akhirati min khulaq. Di akhirat tidak ada bagian sama sekali, tidak ada bagian sedikit pun. Jadi sudah tidak ada harapan. Kemudian nanti di akhirat dia masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini asar yang benar. Artinya menjadi motivasi kita supaya kita apa? Bersabar, tawakal, ikhlas, kemudian berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam
kondisi apapun kematian kita menjadi kematian Allah Subhanahu wa taala ridhoi, menjadi kematian yang indah, kematian yang membawa kebaikan untuk keluarga kita yang kita tinggalkan tentunya, dan menjadi pahala bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan, seandainya amal soleh kita tidak bisa menutup ya dosa-dosa kita, semoga dengan kematian tadi, kematian yang karena sakit, dengan sabar, ikhlas, tawakal dan husnudzon kepada Allah, kemudian tetap melaksanakan ketaatan. Bagi teman-teman yang memiliki keluarga yang sakit, jangan bosan-bosan untuk mengikatkan untuk beribadah, sholat ya. Tidak ada udzur bagi orang yang sakit untuk sholat, sekalipun ia berbaring ataupun di atas tempat tidur seperti itu, insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diskusi lagi insyaallah setelah salat Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Astaghfiruka katsiran min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.